Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la naf'a bihi wa bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak dan ibu seluruh jemaah rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kita kesempatan kesehatan, terutama iman-iman yang karenanya kita mudah mengayuh dua tangan, melangkah dua kaki menuju masjid yang sama kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Ta'ala, laksanakan yang diperintah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam sama kita aturkan ke junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama kita harapkan syafaat menantinya dari berkah salawat dan salam yang sering kita amalkan. Oleh karenanya mari sama kita baca dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu seluruh jamaah rahimakumullah. Berhubung kita berada di bulan Rajab, sekarang tanggal 10 Rajab, bertepatan dengan tanggal 10 Januari, maka kita bacakan sebuah ayat yang berkenaan dengan bulan Rajab juga, yang kita langsung ambil dari surah At-Taubah ayat 36. Ini ayat familiar, sebenarnya sudah sering dibaca dan sering kita dengarkan. Namun untuk mengulang kaji, kita baca kembali. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Surah At-Taubah ayat 36. اعلم أن هذا شهر الله الثالث من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang telah ditentukan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Dan di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakannya. Berikut adalah ketentuan agama yang tetap. Maka janganlah menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Kemudian perangilah seluruh musyrik sebagaimana mereka juga memerangimu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. I'lam anna hadha syar'un naw' ats min qabaih a'mal al-yahudi wan nasara al-musyrikin. Kenapa Allah tetapkan? Allah ingatkan kembali bahwa jumlah bulan dalam setahun ada 12 bulan.
Karena kebiasaan orang musyrik itu, orang Yahudi dan Nasrani, mereka membuat waktu sesuai dengan keinginannya. Misalnya waktu haji kan sudah ditentukan. Haji itu bulannya Asyhurul Ma'lumat, adalah bulan yang sudah ditetapkan. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulannya. Disitulah bulan di mana semua muslim, ini analoginya kepada umat muslim, harus melaksanakan ritual ibadah haji secara lengkap. Mulai dari tarwiyahnya, kemudian wukuf di Arafatnya, mabit di Musdalifah, kemudian melontar jumrah, Aqabah, Wusta dan Ula, dan mabit di Mina. Dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan. Tetapi ada sebagian nanti yang merasa bahwa waktu itu kurang tepat dengan usahanya. Kalau dia berangkat haji pada bulan itu, nanti merugikan bisnisnya, maka dia ubah sendiri waktu dia untuk ibadah haji. Rasa dia bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu gak cocok. Udahlah, Muharram sajalah saya haji. Nah, begitulah orang Yahudi, Nasrani dan juga orang musyrik dulunya suka menentukan waktu ibadahnya tersendiri dan menyalahi apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bisa jadi dalam satu tahun mereka buat 13 bulan, bisa lebih dan bisa kurang, karena ingin menyesuaikan dengan waktu berbisnisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pastikan, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh, bahwa sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu 12 bulan sudah ditetapkan Allah semenjak diciptakannya langit dan bumi. Tidak bisa berubah. Walaupun tak sesuai dengan waktu bisnis, walaupun mungkin tidak manjur penjualannya pada bulan-bulan tersebut, tetap tidak bisa dirubah. Yang namanya jumlah bulan dalam satu tahun itu 12. Kemudian minhal arba'atul hurum, di antara 12 bulan ada 4 yang dimuliakan Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dulu sebelum ayat ini turun, orang Arab juga sudah memuliakan bulan ini. Begitu masuk ke 4 bulan ini, mereka tidak melakukan peperangan. Bahkan sampai-sampai mereka memaafkan orang yang membunuh ayahnya sendiri. Yu'adzimunaha. Kalau ketemu dengan 4 bulan ini, mereka tidak membalas dendam. Walaupun orang yang membunuh ayahnya sudah berada di depannya, dia tidak balaskan dendam karena memuliakan bulan tersebut. Ibaratnya ini musuhku ini yang membunuh ayahku, harus kutunggal kepalanya. Tapi ini bulan yang diharapkan Allah, yang dimuliakan Allah. Menahan diri kepada kita. Jadi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pertikaian, peperangan, pembunuhan, balas dendam dan semacamnya, karena memuliakan bulan yang mulia ini. Jadi sudah merupakan tradisi orang Arab sebelum Islam datang. Lalu kemudian setelah Islam datang, Allah tetap memuliakan 4 bulan ini dan memerintahkan agar tidak melakukan tindakan buruk pada bulan-bulan tersebut. Jadi tradisi yang baik dari kalangan masyarakat Arab atau kalangan orang Arab tetap diadopsi oleh umat Islam. Kalau yang baik tetap dilanjutkan, yang buruk ditinggalkan. Minha arba'atun, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Faqad ajma'u 'ala anna hadhihi al-arba'ata thalathatun minha sardun. Sudah sepakat ulama bahwa 4 bulan yang dimaksud itu ada 3 bulan yang berturut. Wahia Dzulqa'dah
wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan yang berturut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun, dan satu di antara yang keempat itu tidak berturut, wa huwa Rajab, dan dia adalah bulan Rajab. 4 bulan yang dimaksudkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan saat ini kita berada dalam salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Kira-kira apa tindakan kita? Bagaimana cara kita memuliakannya? Dan begitu. Kalau dulu orang Arab, mereka tahan diri untuk tidak membalas dendam, walaupun orang yang membunuh ayahnya sudah berada tepat di depannya, tetap dia tidak mau membalas dendam demi memuliakan bulan tersebut. Lalu bagaimana dengan kita yang muslim? Ketika bulan Rajab datang, atau bulan Dzulqa'dah datang, Dzulhijjah datang, Muharram datang, apa sikap kita? Sebelumnya kita mesti tahu apa yang dimaksud dengan haram. Minha arba'atul hurum. Hurum, haram, apa yang dimaksud dengan kemuliaan? Apa yang dimaksud dengan haram? Wa makna al-hurum anna al-ma'siyata fiha ashaddu 'iqaban wa at-ta'ata fiha aktharu thawaban. Makna hurum atau makna dimuliakannya bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu adalah bahwa kemaksiatan yang dilakukan pada bulan itu ditambah siksanya, dan ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan itu ditambah pahalanya. Jenis maksiat yang dilakukan seseorang sama bulan ini dengan bulan yang lain, tetapi manakala dikerjakan pada bulan yang dimuliakan Allah ini, siksanya ditambah. Misalnya bulan yang lain dia nyolong 1 ekor ayam, pada bulan Rajab dia nyolong 1 ekor ayam juga. Sama jenis perbuatannya, bahkan sama kuantitas perbuatannya, tetapi dosanya jauh lebih banyak bila dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Barangkali kalau nyolong ayam di antara kita nggak ada. Dosa apa lagi kira-kira? Mungkin dosa meninggalkan sholat. Kemarin-kemarin di bulan ini dia meninggalkan sholat subuh. Dia tinggalkan juga sholat subuh di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Kita sebut saja bulan ini bulan Rajab. Maka dosa meninggalkan subuh pada bulan ini jauh lebih banyak dibandingkan dosa meninggalkan subuh di bulan yang lain. Itu makna hukum. Kemudian bulan-bulan yang lalu dia membenci orang karena menurut dia orang tersebut layak dibenci. Kok benci sama orang dia? Dia tinggal di samping masjid tapi jarang ke masjid. Kali kita yang misalnya, padahal sebenarnya nggak ada alasan kita untuk membenci dia. Soal ke masjid kan sunnah. Jangan-jangan ada hal lain Allah nggak tahu kita. Tapi dibencinya. Dosa membenci sesama muslim itu besar juga. Dia benci di bulan lain, pada bulan Rajab ini pun benci juga dia sama orang tersebut. Dosanya jauh lebih banyak kebenciannya pada bulan Rajab ini. Memfitnah juga sama, menghibah juga sama, riya juga sama. Maka perbuatan dosa yang dilakukan atau maksiat yang dilakukan walaupun jenisnya sama, kualitasnya sama dengan bulan-bulan sebelumnya, namun dosanya jauh lebih banyak bila dilakukan di bulan Rajab ini. Sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa berkesimpulan. Tak usah dulu untuk menambah ibadah, menjauhi dosa saja pun sudah lumayan. Ya, Pak. Tak usah berpikir dulu. Ada kan banyak orang, apa amalan Rajab Ustaz? Udah mau masuk Rajab besok, apa amalannya? Apa yang bisa dilakukan di dalamnya? Ibadah apa yang bisa dikerjakan? Banyak ibadah. Tapi sebenarnya yang paling penting bukan menambah kuantitas ibadah, tapi bagaimana cara untuk menghindarkan maksiat atau dosa.
Itu yang penting dulu. Sebab apa? Karena banyak pun kita lakukan ibadah, namun dosa juga dilakukan, terhapus pahala ibadah tadi. Tak terbanding dia. Memang iya, lakukan perbuatan baik untuk menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, itu betul. Namun yang kita khawatirkan, yang dikhawatirkan ibadahnya bertahan seperti itu saja, namun dosa kita lebih banyak, akhirnya tidak cukup pahalanya menutupi dosa. Maka dalam ayat ini juga Allah jelas, fala tadlimu fihinna. Yang diperintahkan itu adalah bagaimana agar jangan menzalimi diri. Bukan justru Allah menyampaikan tambah ibadah kalian, tambah ibadah sunnah, bukan seperti itu. Tapi hindarkanlah menzalimi diri. Jadi lebih utama lagi menghindarkan maksiat, menghindarkan kezaliman dibandingkan melakukan ibadah tambahan. Memang ya, banyak yang bertanya, apa amalan ada Ustaz, apa doanya, apa amalan terbaik dilakukan di bulan Rajab? Sebelum kita menjawab apa amalan yang terbaik di bulan Rajab ini, yang paling utama sebagaimana diperintah Allah, jangan zalimi diri. Bagaimana menzalimi diri rupanya? Ya, melakukan keburukan ke orang lain itu bagian daripada menzalimi diri sendiri juga. Keburukan apa yang dilakukan kepada orang yang rentan dilakukan oleh kita selaku manusia adalah merasa lebih hebat dibanding yang lain. Itu Pak, merasa sombong dibanding yang lain, merasa paling jago dibanding yang lain. Perasaan-perasaan semacam ini memang kadang-kadang tidak kelihatan dari gerak-geriknya, tetapi ada muncul dalam hati. Memang anak bapak kelihatannya tawaduk waktu duduk di sini nih, seolah-olah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tetapi bisa jadi muncul dalam hati, merasa lebih hebat dibanding yang lain, merasa lebih jago dibanding yang lain. Perasaan lebih inilah yang mesti kita hapuskan. Itu yang paling rentan dimiliki oleh manusia. Itulah makna fala tadlimu fihinna anfusakum. Hindarkan sifat-sifat buruk hati, hindarkan sifat-sifat tercela yang dalam hati itu. Karena itu nanti berakibat untuk menzalimi diri sendiri, memburukkan diri sendiri atau mengkacaukan diri sendiri. Kemudian wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Ketaatan yang dilakukan di bulan Rajab itu aktsaru thawaban, akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dibandingkan ketaatan yang dilakukan di bulan lain. Sama sholatnya, di bulan yang lain dia juga sholat rawatibnya 2 rakaat, qabla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat. Di bulan Rajab dia kerjakan juga 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Tetapi pahalanya jauh lebih banyak bila dilakukan di bulan Rajab. Kuantitas ibadahnya sama, tapi kuantitas pahalanya bertambah bila dilakukan di bulan Rajab. Itulah makna daripada kubur. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu kalau demikian, apa sikap kita? Sebenarnya belum kita bahas. Apa sikap kita manakala kita mendapatkan bulan yang dimuliakan Allah? Itu intinya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sikap yang pertama adalah jangan menzalimi diri. Yakni dosa-dosa yang sering kita lakukan ketika bulan Rajab datang, jauhi dia. Janganlah dilakukan. Hindarkan dia. Pertama, tidak usah berpikir dulu bagaimana menambah ibadah. Tidak usah dulu. Yang paling penting bagaimana mengantisipasi dosa. Ustaz, katanya bulan Rajab itu bulan yang bagus untuk puasa. Ya, kalaupun ibu berpuasa tapi hati ibu itu belum bersih dari yang namanya benci sama orang lain, tidak ada gunanya. Walaupun puasanya hampir 1 bulan Rajab dikerjakan, tapi masih ada sifat sombong dalam hatinya, juga tidak ada gunanya. Maka yang paling penting bagi kita ini, begitu Rajab datang, bagaimana untuk membersihkan hati. Itu tidak banyak, tapi ini yang paling payah.
Mungkin nggak seseorang yang ibadahnya banyak tapi hatinya masih busuk? Mungkin itu Pak. Sholatnya banyak Ustaz, iya. Puasanya banyak, iya. Tapi hatinya masih busuk, tidak mungkin. Bahkan kadang-kadang dengan ibadahnya yang banyak, dengan puasanya yang banyak, dengan sholatnya yang banyak, dengan ilmunya yang banyak, menimbulkan sifat ujub dalam hatinya. Seseorang yang beribadah dengan ikhlas sekalipun, lalu kemudian ditutup dengan sifat ujub yang timbul dalam hatinya, dapat menghapuskan pahala ibadahnya yang ikhlas tadi. Al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu merupakan ruh ibadah. Seseorang yang beramal tapi tidak ikhlas, sia-sia amal. Seseorang beramal dan dia ikhlas, juga ada potensi sia-sia ibadahnya bila mana ditutup dengan sifat ujub. Apa itu ujub? Berbangga diri, merasa paling hebat, merasa paling jauh, merasa paling mulia, merasa paling banyak ibadahnya, perasaan lebih dari itu. Itulah yang patut kita hindari, patut kita hapuskan, terutama di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah timbul itu Pak. Apalagi kita merasa ada ibadah yang kita lakukan yang orang lain belum bisa lakukan. Sering saya lakukan itu biasanya terjadi waktu di Makkah atau Umrah. Kalau di sini kan contohnya agak sedikit susah kita mencari. Tapi kalau di Makkah ada amalan sunnah yang memang untuk melakukan itu sulit, butuh perjuangan, seperti mencium Hajarul Aswad, mencium Rukun Yamani. Ketika dia sudah dapat mencium Hajarul Aswad, mencium Rukun Yamani, di mana tidak setiap orang bisa melakukan itu, dan dia merasa bangga dengan keberhasilannya. Dan kebanggaan itu bukanlah rasa syukur, melainkan merasa lebih dari yang lain. Dan itu diceritakan kemana-mana, diumbar kemana-mana. Jadi mohon maaf kalau sudah merasa lebih dibanding yang lain itu menghilangkan pahala, bahkan menghilangkan pahala ibadah yang dilakukan secara ikhlas terlebih. Dia ikhlas memang melakukan ibadah, tapi karena timbul ujub, hilang lagi pahala ibadah. Jadi berkenaan juga dengan bulan Rajab, bulan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran itu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kan kalimatnya sudah jelas di situ, bi'abdihi, hambanya. Kenapa enggak disebut dengan rasulnya? Kenapa enggak disebut dengan nabinya? Tapi disebut dengan hambanya. Padahal hamba itu merupakan status yang paling rendah dibandingkan status yang lain. Itu maknanya semakin mampu kita merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, semakin tinggi derajat. Jadi kalaupun banyak ibadah, kalaupun banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tetap di hadapan Allah itu kita bukan siapa-siapa. Karena secara tasawufnya, kalau bukan karena Allah yang mengetuk pintu hati kita, nggak bakal mau sedekah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan tubuh kita, nggak bakal mau melakukan sholat. Kalau bukan Allah yang menyadarkan diri kita, nggak bakal mau berpuasa. Jadi begitu pun kita puasanya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, kembali saja kepada Allah. Ini atas kehendak Allah. Aku tak ada beda dengan yang lain. Kalau orang lain itu dikehendaki Allah, bisa jauh lebih banyak dari kita. Jangan pula kadang-kadang dimohon maaf tentang dia banyak ibadahnya, lalu mencela yang tak punya ibadah, mencela orang yang masih sedikit ibadah. Itulah begini lakukan, beginilah lakukan, dan macam-macam. Itu dalam hati ini, mohon maaf itu sering terjadi. Dicela orang yang dekat dengan masjid dan ke masjid. Itu memang begininya, itu begininya, itu begini, dan macam-macam. Wallahu a'lam. Bisa jadi di penghujung ayat itu jauh lebih rajin dibandingkan kita yang sekarang. Oleh karenanya, maknanya di sini jangan sampai ada ujub. Sikap-sikap hati ini perlu sama sekali perlu kita muhasabah, introspeksi. Hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat riya, ujub dan semacamnya.
Itu yang paling utama, baru berbicara ibadah tambahan apa yang bisa kita lakukan. Memang dalam tafsir ini pun diterangkan juga hadis Nabi Muhammad SAW mengenai tentang kemuliaan bulan Rajab, di mana Rasulullah SAW banyak melakukan puasa di bulan ini. Afdhal siyam ba'da siyam Ramadan, siyam syahri Muharram. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya bulan Rajab, bulan ini. Kapan itu? Ya kapan saja, mau di tanggal 1 sampai 10, tanggal 11 sampai 20, 21 sampai terakhir, silahkan. Dari 1 sampai terakhir pun silahkan. Satu-satu pun ya silahkan. Yang penting berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal itu mudah-mudahan sudah pada tahu, tinggal mengamalkan. Cuma yang ingin saya tekankan di sini adalah dari sisi sikap hatinya, qalbunya, hatinya Bapak Ibu. Tidak semua di antara kita ini yang sudah tahu bahwa amalan puasa di bulan Rajab itu sangat dianjurkan. Tidak semua di antara kita mampu mengamalkan. Nah, bagi yang belum mampu upayakan. Tapi bagi yang sudah mampu, yang paling penting di sini jangan sampai menghapuskan pahala-pahala hanya karena merasa lebih dibanding yang lain. Bahkan saya punya trik, kalau jemaah kita berangkat umrah mengenai tentang ibadah yang dapat dilakukan hanya tidak semua orang dapat melakukan. Supaya jemaah ini tidak merasa lebih dibanding yang lain, saya hampir sampaikan itu bahwa mencium hajar aswad, mencium rukun yamani, mencium Ka'bah itu adalah ibadah sunnah yang biasa saja. Kenapa saya sebut biasa saja? Supaya nanti jangan merasa ketika sudah mendapatkannya merasa lebih luar biasa dibanding yang lain. Itu biasa saja. Bukan hal yang luar biasa, hal yang luar biasa setelah didapatkan. Dan kenapa bisa didapatkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ini baru luar biasa. Bila mana tidak memahami itu, ya biasa saja. Sehingga kalau sudah dapat mencium Ka'bah, kemudian memegang hajar rukun yamani, mencium hajar aswad, jangan sampai timbul perasaan lebih dibanding yang lain. Karena mohon maaf, ini adalah perasaan yang paling mengacaukan, bisa menghapus pahala-pahala kita. Jadi, fala tadlimu fihi anfusakum, jangan menzalimi diri di bulan yang dimuliakan Allah dengan menambah sifat dan sikap tawadhu, kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lanjut ayat ini berbicara tentang kekurangan lagi, bahwa di masa dulu orang-orang Arab sangat menjaga diri untuk tidak berperang di bulan ini. Ketika bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini datang, mereka menjaga diri untuk tidak berperang. Tapi bila telah datang Muslim atau ajaran Islam, maka meskipun di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, tetap lakukan pertahanan, tetap membela diri bila ada orang-orang musyrik yang berupaya untuk memerangi. Yang inilah dalil ayat, waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangi juga mereka seluruhnya bila mana mereka memerangi kalian seluruhnya, meskipun di bulan Ramadan. Nah, itu soal perang. Hadirin Allah adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya untuk malam hari ini pengajian kita tidak begitu panjang, tidak begitu banyak, tinggal mengamalkan apa yang telah kita baca. Inti dari pengajian kita ini itu saja, muhasabah diri, terutama atau terkhusus tentang sikap-sikap hati. Soal ibadah masing-masing ada yang merutinkan ibadah sunnah baca Quran 1 hari 1 juz, ada yang merutinkan ibadah sunnahnya 20 rakaat pada maghrib salat tarawih, ada yang merutinkan salat sunnahnya qabliyah ba'diyahnya 4 rakaat pada qabliyah zuhur ataupun qabliyah asar, ada yang mengambil
ibadah sunnahnya dengan memperbanyak sedekah, ada yang ibadah sunnahnya dengan menolong orang, ada banyak ibadah sunnah yang bisa kita kerjakan, boleh pilih. Nah, masing-masing punya ibadah itu. Jadi kalau masing-masing punya ibadah itu, jangan merasa lebih dibandingkan lain, apalagi soal ibadah. Ini makna daripada ayat ini. Jangan sampai menzalimi diri, merusak semua pahala-pahala ibadah yang dilakukan hanya karena wujud dalam hati, hanya karena takabur, hanya karena riya dan sifat-sifat saja di sini. Itu saja barangkali Bapak Ibu pada malam hari ini pengajian kita. Mohon maaf atas kekurangan. Ini kondisi fisik masih kurang maksimal. Semalam pulang dari rumah Bapak Ibu ke Jakarta dulu, dari Jakarta kemudian ke Jeddah Madinah, baru di sana 13 hari, kemudian balik ke Jakarta lagi, kemudian balik ke Medan, masih berputar-putar, rasa masih di pesawat. Apa istilahnya itu yang gue itu turbulensi ya. Terjadi pula sama kami, pesawat Saudi, dia jatuh begini, wah semua menjadi dalam pesawat. Saya beberapa kali itu baru kali itulah merasakan turbulensi semacam itu, sampai tentu. Wah, memang cuaca saat ini lagi kacau ya. Di Mekah tanggal 6 kemudian deras, sempat mengenangkan perkataan tawaf dan wilayah Masjidil Haram sampai sebetis ya, itu airnya sampai hotel itu pun ada yang mati lampunya, kemudian mati lampunya, bocor juga ke hotel itu, ya, macam-macam bencana. Jadi kondisi masih kurang maksimal. Tapi bagaimanapun, mudah-mudahan satu ayat yang kita baca insyaallah dapat menjadi faedah hikmah yang bisa kita kutip di dalamnya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk menghormati atau memuliakan bulan ini. Kalaupun tak bisa nambah puasa, tak bisa nambah kuantitas ibadah lainnya, setidaknya hal kecil ini, hal kecil tapi beratnya, menghapuskan segala sifat-sifat buruk dari hati, terutama kesombongan. Kalaupun bukan takabur namanya, paling tidak wujud. Bahkan ini, itulah mungkin yang dapat disampaikan Bapak Ibu. Bila mana ada yang mau kita diskusikan, dipersilakan. Ada yang mau menambahkan boleh, ada yang mau bertanya juga silakan, ada yang menyampaikan pernyataan juga silakan. Ustaz, kalau hati kita belum bersih, kita jangan melakukan ibadah tambahan tadi. Gimana caranya? Gimana tadi? Kan hati kita belum bersih nih, tapi kan ada rasa kita mau melakukan ibadah itu. Jadi gimana itu kira-kira? Ya. Hati kita perasaannya belum bersih. Kita antara mau melakukan ibadah, tapi merasa hati belum bersih. Ya, dengan melakukan ibadah itu insya Allah hati juga bersih. Tapi begini maksudnya, sering ulama sampaikan, lebih bagus lagi seseorang melakukan ibadah dengan kuantitas sedikit tetapi berilmu dibandingkan orang yang melakukan ibadah banyak tapi tak ada isi, tak ada ilmu. Lebih bagus seseorang melakukan sholat sunnah 2 rakaat tapi belum menghayatkan dibandingkan orang yang sholat sunnahnya sampai 1000 rakaat tapi tak tahu apa isi daripada sholat itu. Jadi bagaimana cara kita membersihkan hati, menguatkan kekhusyuan kembali, menguatkan pemahaman kembali, menguatkan pengenalan diri kembali. Kalau sebutannya menguatkan ilmu tauhidnya kembali. Bahwa man arafa nafsah faqad arafa. Mengenal diri kembali. Muhasabah diri itu yang mengenal diri kembali supaya hati bersih. Bagaimana cara mengenal diri? Kita bisa dengan cara tafakkur, sa'atan khair min salatil fardhi. Berpikir sesaat jauh lebih bagus daripada ibadah sunnah yang banyak. Jadi maknanya begini Bapak Ibu, sebelum puasanya diperbanyak, sebelum sholatnya juga diperbanyak,
kita boleh duduk di suatu waktu. Tentukan waktu di mana kita bisa khusyuk. Ada orang yang mungkin ba'da subuh dia mesti duduk sampai syuruk. Ada orang yang waktu tahajud, disitulah waktu yang paling baik bagi dia, jam 3 jam sampai jam 4 untuk duduk. Ada orang ba'da maghrib, kalau pengajian mungkin habis sholat maghrib dia duduk sejenak. Pada saat duduk itu muhasabah, introspeksi. Kenalkan diri, kenali diri, kita bersumber dari mana, berasal dari mana, dan sekarang di mana, dan kemana. Mudah-mudahan semakin di dalam kita merasakan itu, semakin kita menghayati, insya Allah itu akan hilang sifat-sifat sombong. Karena kita bakal tahu kita bersumber dari mana, sedang berada dan ada kemana. Begitulah caranya. Jadi mungkin barangkali ibadah yang saya maksudkan, ambil satu waktu, dudukkan, berdirikan, berjalankah, atau bagaimanapun situasinya, ambil betul-betul untuk bertafakur, memikirkan dari mana sumber kita dan akan kembali ke mana. Siapa yang menggerakkan diri kita, siapa yang menstop pergerakan kita, siapa yang bakal mencabut nyawa kita, dan seterusnya. Itu difikirkan secara mendalam, ambil satu waktu, itu yang disebut dengan tafakur, dan akhirnya disebut dengan muhasabah, introspeksi. Mudah-mudahan kita bakal tahu yang membuat kita bicara seperti ini siapa? Allah kan? Kalau bukan atas kehendak Allah, nggak bakal bisa ngomong semacam ini. Sejago-jagonya saya menyiapkan materi untuk bicara malam hari ini, kalau Allah tak kasih kehendak, tak bisa juga. Bahkan sholat yang bagus itu, sholat yang Bapak lakukan, yang kalau bukan karena Allah yang gerakkan, nggak bakal bisa kita lakukan. Sampai sedemikian rupa, pada akhirnya ya tidak ada yang bisa kita manfaatkan dalam hidup ini. Bahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan nggak layak untuk kita manfaatkan di hadapan orang. Siapa yang paling banyak sedekahnya di sini? Saya patut bangga atau tidak? Enggak bisa juga. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati untuk sedekah, kan enggak bisa juga. Ya begitulah sistem proses muhasabah ini. Sampai akhirnya begini. Itu kan soal ibadah yang kita khawatir kita ujung. Nah, bagaimana dengan dosa yang pernah kita lakukan? Ya caranya bertaubat. Bagaimana cara bertaubat itu? Sama. Ambil satu waktu yang memang kita bisa konsentrasi, fikirkan Bapak, pikirkan kira-kira dosa apa yang sering kita lakukan selama ini, dan ingat apa siksaan. Siksaan yang paling berat bagi seorang muslim bukanlah dibakar di neraka, bukan disetrika di neraka, bukan dicincang di neraka, tapi siksaan yang paling berat bagi kita selalu muslim dijauhi Allah Subhanahu wa taala. Tak senang kita yang sholat itu, tak merasa nyaman kita yang ibadah itu artinya Allah sudah menjauh. Itu yang paling menyedihkan Pak, dibandingkan disiksa di neraka. Itu yang paling menyedihkan. Dan itulah yang mau kita rasakan saat bertobat kepada Allah. Pikirkan dosa apa yang kita lakukan ya Allah. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. Memanglah aku sholat, tetapi di hati ini kok masih benci juga sama orang. Atau mungkin saya yang melakukan ini kepada sehingga dilarang dan macam-macam lah, banyak dosa. Pikirkan itu dan ingat, karena itu nanti Allah jauhi kita itu sedikit kita. Nah, setelah datang kesedihan itu, barulah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ambil satu waktu tafakur muhasabah ini. Nah, itu Pak. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Sudah pernah mengambil waktu untuk betul-betul tafakur Bapak Ibu? Jangan-jangan yang kita lakukan itu baru sholat wajib saja, habis sholat, kemudian zikir, habis sholat, zikir, kemudian doa. Tidak pernah mungkin sudah pernah juga yang lain. Dia ambil satu waktu walau hanya sekitar 15 menit untuk betul-betul dia memegang pikiran mengenai tentang Tuhan. Sudah pernah belum? Kalau belum pernah, ambil suatu waktu, entah satu hari 15 menit dalam sehari untuk betul-betul muhasabah diri. Karena ini penting. Ada seseorang yang dia belajar ilmu tauhid sampai kitab 6, ada dalam kitab dia tingkat paling tinggi. Bahkan ya, hasilnya tidak hanya dia pilih satu waktu dalam sehari, dia tentukan waktunya untuk muhasabah. Misalnya itu enggak dia tentukan. Bahkan setiap aktivitas yang dia lakukan langsung timbul di pikirannya, langsung timbul di hatinya. Muhasabah tadi, introspeksi tadi, terus menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau kita harapkan. Kalau belum sampai ke tahap itu, setidaknya ambil satu waktu,
betul-betul memikirkan apa yang kita kerjakan. Karena kalau sholat yang wajib ini mudah-mudahan semua bisa lakukan, tapi tidak semua bisa betul-betul khusyuk melakukannya. Semua bisa kerjakan, tapi tidak semua yang mohon maaf ada isinya. Maka yang belum sampai kepada isi itu ambil satu waktu. Mudah-mudahan dengan bersih hati, barulah amalan-amalan yang ditambah. Kapan waktu yang paling bagus? Pilih di antaranya. Tentu qabla subuh, waktu tahajud sampai menjelang subuh. Terus kapan lagi? Ba'da subuh. Terus kapan lagi? Ba'da maghrib. Tiga waktu ini sangat baik untuk dijadikan waktu muhasabah, introspeksi atau tafakkur, memperdalam pemahaman tentang hidup dan kehidupan. Lagi Bapak Ibu, cukup. Barangkali ya cukup sampai di situ kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Mudah-mudahan ada faedahnya dan tentunya manfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna istaudauna kama qara'na farduh bihi wa bihi Rabbana fa'alna fi ma'alim kabir. Rabbana fa'alna fi ma'alim kabir. Rabbana fa'alna fi ma'alim kabir. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين.